It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house. It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. It's your house. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house. It's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Shalom seluruh warga kerajaan. Tanggal 22 Oktober yang lampau itu adalah ulang tahun ke-31 dari pelayanan dari Rock Ministry, dimulai dari Denpasar, Bali. Dan by His grace, hari ini kita mencapai sepertiga daripada goal atau destiny kita 1000 jemaat 2025. Bersama Tuhan kita bisa lakukan itu. Tetapi ada bagian daripada bulan-bulan ini, artinya yaitu kita harus empowering dan juga mentoring dan fathering the next leaders. Seperti tema besar tahun ini, kita lihat contoh daripada Elia dan Elisha. Ketika Tuhan akan mengangkat Elia ke sorga, itu adalah rapture. Rapture itu bukan suatu yang khayal. Sudah pernah terjadi pada Henokh, pernah terjadi pada Elia, dan juga seperti gambaran pada Nuh dan Lot. Yesus sendiri mengatakan seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Ketika Nuh masuk dalam bahtera, datanglah hukuman itu. Ketika yaitu Lot dan keluarganya dibawa keluar oleh dua malaikat dari Sodom, maka datanglah hujan api dan belerang. Kita melihat keadaan dunia tidak jadi lebih baik. Dimulai dari sebuah station, kita akan bicara selama 1 bulan ini, yaitu 4 station plus 1, yaitu perjalanan daripada Elia dan Elisha. Mereka mulai daripada Gilgal. Tapi di sini apa arti Gilgal? Gilgal itu dari huruf GLGL, Gimel Lamed, ya. Anda bisa lihat di screen. Dan Gimel itu artinya camel, ya, camel. Camel itu artinya ada seseorang yang diangkat, ya.
Jadi promosi, bukan cuma promosi tapi diberikan otoritas. Karena lamed artinya tongkat komando, tongkat gembala atau tongkat komando. Itu akan diberikan pada orang-orang yang setia pada Tuhan. Kita tahu bahwa di Gilgal terjadi disunat untuk kedua kali, artinya disunat. Mereka yang masuk ke tanah perjanjian itu belum disunat, tapi disunat dengan apa? Yaitu pisau dari batu api. Kenapa sih Tuhan tidak membuat baja atau stainless steel? Kenapa dari batu? I don't know the reason. Tapi batu itu menggambarkan, menunjukkan hati kita yang keras. Ya, saudaraku yang kekasih Tuhan, relakan untuk dilahirkan kembali, relakan untuk disunat hati kita. Gilgal adalah awal perjalanan iman, bukan puncak. Itu menunjukkan KLB, Kristen lahir baru. Pertanyaan hari ini, bukan apa aktivis gereja, apalagi cuma simpatisan Yesus. Yesus nggak perlu itu. Dia mau kita itu menjadi murid, bahkan menjadi putra daripada Allah. Dia tidak datang membawa agama, dia datang membawa kerajaan. Dan maturity harus menjadi ukuran. Dan tentu saja Gilgal juga mengatakan tentang ada hubungan dengan Gulgolet. Gulgolet itu Golgota. Di Golgota lah maka semua celah, segala yaitu kehinaan masa lampau rolled away. Itu janji daripada Tuhan Yesus. Dia mengangkat kita daripada kehinaan kepada kemuliaan. Goal kehidupan manusia bukan kebahagiaan, bukan kenyamanan. Karena itu kita bisa gagal paham. Tapi tujuannya adalah kesempurnaan dan kemuliaan. Seperti Elia diangkat dalam kemuliaan. Karena itu umat Tuhan, dengar baik-baik hari ini, sudahkah Anda dilahirkan kembali? Apakah Anda adalah Kristen lahir baru? Kalau tidak memang belum. Saya mengalami kelahiran baru 41 tahun yang lalu. Nanti hari Natal tahun ini, itu ulang tahun saya ke-41. Ikut Tuhan Yesus. Tapi itu baru awal perjalanan. Dilahirkanlah kembali. Ya, itu adalah kehendak Tuhan untuk masuk kerajaan surga. God bless you warga kerajaan. Amin.
Shalom, shalom Bapak Ibu. Ini bulan November, haleluya. Sampai bulan November ingat, kita masih dipelihara Tuhan. Semua oleh anugerah Tuhan, amin. Kita sehat, kita dalam keadaan baik-baik saja. Semua karena kemurahan Tuhan. Oke, sebelum ibadah ini kita mulai, ibadah online ini kita mulai, saya mengingatkan Bapak Ibu Gembala KM dan calon Gembala KM, jangan lupa nanti hari Senin, tanggal 2 November, kita akan ketemu di Zoom meeting KM1, ya, jam 7 malam. Nah, nanti setelah ibadah ini, saya akan bagikan link kepada Gembala-Gembala KM dan juga calon-calon Gembala KM. Oke, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari miliki sikap hati yang respect, yang hormat kepada Tuhan, kepada Sang Raja. Sebab Dia hadir bersama-sama dengan kita di rumah kita masing-masing. Sebab kita sedang beribadah, bukan nonton ibadah. Ikuti rangkaian ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan duduk dengan nyaman di tempat kita masing-masing di rumah bersama anggota keluarga dan nikmati ibadah ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Never leaves me. Kau yang setia, Kau aku Tuhan, Kau dahsyat Yesus. Hadiratmu aku bersyukur. Oh, Yesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Kau yang setia, Kau yang haleluya, anugerah-Mu besar, kasih setia, Engkau ajaib Yesus, Kau baik Tuhan, Kau dahsyat Yesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you, Lord. Yes, you, Lord. Thank you, Tuhan. Terima kasih, Yesus. I love you, Lord, for your mercy
mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid out, surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid out, surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa kembali beribadah
Dan mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Waktu di mana kami bisa kembali bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Memang waktu yang kami khususkan sepanjang minggu ini untuk kami bisa beribadah bersama-sama dari rumah masing-masing. Sebagai rasa syukur kami, pengabdian kami akan kehidupan yang sudah Engkau berikan buat kami, untuk menjadi seperti yang Engkau inginkan. Kami sangat suka Tuhan, kami sangat bersyukur bisa ada di dalam rencana Tuhan, karena kami percaya penuh rencana-Mu hebat, bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan untuk menyatakan Kristus dimanapun kami berada. Bicara sekarang Tuhan, segala persiapan hamba-Mu, tidak artinya tanpa Kau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka hati yang luas, mengizinkan Tuhan bicara kepada kami. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita belajar sebuah judul, The Things We Learn. Hal-hal yang kita belajar. Kita seharusnya memang memandang musim pandemi ini sebagai sebuah akademi pandemi, ya. Jadi pandemi menjadi sebuah musim pembelajaran, ya, seperti sebuah sekolah gitu ya. Makanya bagus atau tidak salah bila kita memberi nama pandemi ini sebagai akademi pandemi. Nah, karena ini adalah sebuah musim belajar, maka kita akan sama-sama setidaknya melihat bahwa apa saja yang kita pelajari, hal-hal apa yang kita pelajari di dalam masa-masa ini, ya, masa-masa spesial seperti ini. Mari lihat Mazmur 119 ayat 71. Ayat yang spesial, ya. Saya suka kutip ayat ini dan mari kita baca sama-sama karena cuma satu ayat. Yuk baca bersuara. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Kenapa baik? Supaya aku belajar. Belajar apa? Ketetapan-ketetapanmu. Kata tertindas di situ adalah depressed. Salah satu pengertiannya maksudnya, yaitu gundah. Perasaan sakit, ya. Perasaan yang tidak nyaman. Jadi bahwa aku mengalami perasaan yang tidak nyaman, itu baik bagiku, supaya aku belajar. Bisa katakan kata penting ini, supaya aku belajar. Clear sekali ayatnya, kasih tahu kita bahwa situasi tidak nyaman, tidak enak, bahkan Mazmur bilang tertindas, itu baik. Nah, supaya aku belajar. Kadang-kadang memang kita perlu mengalami situasi seperti ini, situasi yang tidak nyaman, tidak enak. Bahkan beberapa orang mengalami situasi yang lebih serius seperti perlakuan yang tidak adil. Ada yang sakit gitu ya. Banyak hal. Kadang-kadang kita perlu supaya kita belajar. Tidak kebablasan. tidak keterusan istilahnya. Jadi ada waktu jeda di mana kita bisa break untuk belajar. Pertanyaannya adalah, belajar apa sajakah kita di musim pandemi ini, di musim khusus ini? Belajar apa saja? Ya. Firman Tuhan saat ini bicara the things we learn. Hal-hal yang kita belajar. Belajar apa? Selama
di dalam akademi pandemi ini? Belajar apa? Gampang jawabnya, belajar banyak. Kita belajar banyak di musim spesial ini. Banyak. Kalau saya membuat simulasi, membuat satu lembar kertas dan Anda harus isi dengan pertanyaan belajar apa di musim pandemi, waduh, pasti saudara akan sangat cepat untuk menjawab belajar apa ya selama ini, nah, gitu ya. Tapi walaupun banyak yang kita pelajari selama musim pandemi ini, saya ingin kita melihat dua hal yang kita belajar secara umum di musim pandemi ini. Ada dua hal, ini akan kita belajar sama-sama, ini akan saya sharingkan sama-sama. Ibrani 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi pelajaran yang pertama yang bisa kita dapat di akademi pandemi ini adalah tidak ada apapun yang tidak bisa digoncangkan. Betul enggak? Ini pelajaran yang sangat terasa di musim pandemi, di dalam akademi ini. Yaitu sudah tidak ada yang tidak bisa digoncangkan. Sebut saja, saudara. Pekerjaan apa? Sebut saja pekerjaan apa. Bisnis apa. Ada yang lebih untung, yang meraup banyak keuntungan di musim pandemi, tapi dibandingin yang tergoncang, tidak ada apa-apanya yang untung itu. Sedikit sekali. Kebanyakan digoncangkan. Minggu-minggu ini, perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan nasional di berbagai negara, nasional loh ya, yang dibiayai negara, yang punya negara, kalau kita seperti Garuda gitu ya, lagi merampingkan karyawannya, ya. Jadi yang sudah dirumahkan cukup lama selama musim pandemi, sekarang dipermanenkan alias di PHK. Cukup banyak di berbagai maskapai di seluruh dunia. Siapa sangka ya, sebuah bisnis yang luar biasa, yang keren, goncang. Sudahlah, saudara, kita semua tahu, semuanya goncang, semua, nggak ada yang tidak gitu ya. Jadi ini penting buat kita untuk belajar bahwa tidak ada yang stabil, yang tidak bisa digoncangkan selagi kita masih injak bumi ini. Siapa orang paling kaya? Artis-artis, public figure, yang happening, yang sangat terkenal. Wah, nggak punya job. Mereka mulai job secara virtual, tapi testimoni mereka beda gitu. Banyak, berikut semua efek dominonya. Ada artis-artis yang mengalami banyak keuntungan lewat YouTube, lewat virtual, tapi tidak ada apa-apanya dibandingin banyaknya pekerja seni
seluruh dunia. Cuman 1-2 yang memang sangat terkenal sekali. Gitu. Lihat, kita menyaksikan ini. Semuanya goncang. Tapi di satu sisi, kita semakin bersyukur sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga, yang Alkitab bilang tadi apa? Yang tidak tergoncangkan. Jadi, semakin buruk situasi hari-hari ini, hanya untuk membuat perbedaan yang semakin signifikan, semakin berarti, semakin jelas akan keunggulan kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan. Jadi meneguhkan kita bahwa kita sebenarnya tidak salah pilih. Kita ada pada sebuah kerajaan yang tepat, yaitu kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan sorga, di mana Yesus Kristus adalah rajanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan Alkitab bilang tadi, ini yang digoncang baru bumi saja. Nanti langit juga akan digoncangkan. Bayangin itu. Ini baru ini belum apa-apa sebenarnya, belum apa-apa. Belum apa-apa. Tapi apakah kita takut? Kita tidak perlu takut. Apa yang menjadi alasan kita nggak takut? Karena kita dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kedengarannya memang klise, karena kita punya pergumulan masing-masing. Kita masih harus makan, kita masih menjalankan bisnis kita. Tapi saya percaya bahwa keluhuran iman kita yang unggul, yang kita telah belajar di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, bahwa inti dari kehidupan kita ini yaitu keluhuran iman dan keunggulan iman kita yang murni, yang lebih tinggi nilainya daripada emas dan perak itu yang membuat kita akhirnya semakin tidak hanya mengerti, tapi kita mempercayai bahwa kita akan baik-baik saja dipelihara oleh Tuhan selagi kita melakukan kehendak Tuhan dalam bisnis kita, dalam profesi kita, asal kita melakukan firman Tuhan. Asal kita selaras dengan Tuhan. Kata selaras penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa penting? Supaya yang kita rasa kebutuhan kita itu benar-benar kebutuhan kita yang dimaksud oleh Tuhan. Karena ada orang merasa punya kebutuhan makan ayam. Kerajaan sorga bilang tempe aja kamu masih bisa hidup kok. Gitu. Jadi kadang-kadang kita merasa kita sudah tidak terpenuhi kebutuhan kita karena cara kita memandang kebutuhan kita berbeda dengan cara kerajaan sorga memandangnya. Kita pingin lebih, ya misalnya ketika pingin lebih itu tidak terpenuhi, kita bilang kebutuhan kita tidak tercukupi. Padahal tercukupi, cuma tidak sama dengan yang kita inginkan. Itu namanya selaras. Jadi kalau hari ini mungkin kita merasa kebutuhan kita tidak tercukupi, coba sebaiknya kita duduk dulu di kaki Tuhan lebih banyak untuk menyelaraskan semuanya. Supaya kita semakin mengerti, ternyata kebutuhan kita dicukupi sebenarnya. Cuman mata kita lihatnya lain. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan bisa lebih menikmati hidup ini, bersyukur menjalaninya, dan kita tahu kita akan baik-baik saja sebenarnya. Yang penting selaras, sesuai firman, melakukan kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, maka kita akan baik-baik saja. Notisnya sesuai firman Tuhan bilang, asal jangan malas. Orang malas jangan makan, Alkitab bilang kan gitu ya. Setelah kita berusaha penuh dan kita mencukupkan diri, nah kita baik-baik saja. Ya, kita baik-baik saja. Karena memang musimnya ini musim yang sangat khusus, musim yang spesial. Jadi apa yang kita belajar? Yang kita belajar selama musim pandemi ini adalah tidak ada yang tidak bisa digoncangkan. Ingatkan kita bahwa jangan terlalu memegang apa yang dunia tawarkan. Gitu. Jangan terlalu memegang apa yang dunia tawarkan. Kita menerima
harus berkat, kepercayaan, apapun yang kita punya. Dan itu juga adalah cara Tuhan untuk kita bisa tetap berfungsi bagi kerajaannya. Misalnya kita adalah seorang polisi, nah kita seorang jenderal, nah itu cara Tuhan untuk kita bisa berfungsi kan. Kita adalah seorang pebisnis, nah itu jalani, bertanggung jawablah, besarkan itu. Nah itu maksudnya. Tetapi bahwa kita bergantung pada itu, nah tidak. Itu hanya cara Tuhan untuk kita bisa berfungsi bagi kerajaannya. Tapi profesi kita, bisnis kita, aset kita, bukanlah tempat yang baik untuk kita bersandar. Karena kita sudah lihat sekarang, tempat mana yang aman untuk bersandar? Semuanya goncang. Hanya untuk kasih tahu kita bahwa makanya bersandarlah di dalam kerajaan sorga sebagai sebuah tempat yang tidak akan tergoncangkan. Jadi ini bagus buat kita. Apa yang kita belajar? Kita belajar bahwa tidak ada yang tidak bisa digoncangkan di muka bumi ini. Semua, tidak hanya bumi, langit juga bisa digoncangkan. Apalagi hal-hal yang bersifat materi, profesi, apalagi aset. Tidak ada yang tidak bisa digoncangkan. Semuanya tergoncang. Semuanya bisa digoncangkan. Supaya kita bangun untuk bersandar pada tempat yang benar. Untuk berdiri di tempat yang benar. Untuk tinggal di dalam sebuah kerajaan yang benar, yaitu kerajaan sorga. Ayo, belajarlah. Ya, semua bisa digoncangkan. Cuma satu yang tidak bisa digoncang, yaitu kerajaan sorga. Jalani hidup saudara, tekuni profesi Anda, karena itu cara Tuhan untuk kita bisa berfungsi bagi kerajaannya. Sekecil apapun profesi kita, pengaruh kita, bertanggung jawablah ditekuni supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita tidak bersandar di situ, kita bersandarnya pada kerajaan sorga. Ya, kita punya bisnis, kita tidak bersandar di bisnis kita, tapi bisnis kita tekuni. Nah itu ya, supaya ini benar ya. Jadi kita kenapa tekuni? Karena memang itu adalah pengutusan Tuhan. Kita diutus di dalam bisnis kita. Ingat sebuah pepatah, sebuah quote misi, your mission field is where God put you. Ladang misi kita, your mission field is where God put you. Di mana Tuhan taruh kita. Jadi kalau Tuhan taruh kita dalam profesi kita, itu ladang misi kita. Kalau Tuhan taruh kita dalam bisnis, itu ladang misi kita. Jadi, doing business dengan benar, dengan cara kerajaan sorga. Lakukan profesi Anda dengan cara kerajaan sorga. Mahasiswa-siswa, lakukan dengan benar. Karena itu adalah ladang misi, tempat pengutusan. Tapi kita tidak bersandar di situ. Nah, orang kan sudah mulai tidak tahu mana yang penting dalam hidupnya. Ketika dia menekuni bisnisnya dan kemudian bisnisnya menjadi sangat besar, tenanglah jiwaku, ada banyak harta padamu gitu. Seolah-olah dia tidak akan bisa digoncangkan lagi. Mungkin uang itu tidak bisa digoncangkan, tapi ada banyak faktor. Sekarang misalnya, orang yang punya banyak uang, bisa nggak dia sogok si COVID-19? COVID-19 jangan jangkitin gua dong, gua banyak uang nih COVID-19. Nggak pandang bulu itu COVID-19. Dia tidak akan pilih mana orang kaya, mana orang miskin, mana pejabat, mana bukan pejabat. Kalau virus masuk aja. Lihat, uang tidak bisa tolong kita, jabatan tidak bisa tolong kita. Tidak. Kita terkaget-kaget, Presiden Amerika kena COVID-19. Cristiano Ronaldo kena COVID-19. Tidak pandang bulu, pendeta-pendeta kena COVID. Jadi, yang bisa digoncangkan, tergoncang. Selama di bumi ini nggak ada. Uang nggak bisa tolong, nama besar nggak bisa tolong, nggak ada yang bisa tolong. Nah itu pelajaran yang pertama ya, supaya kita tahu di mana kita harus bersandar. Asik dong ya. Walaupun memang untuk bersandar di kerajaan sorga, hukumnya iman. Nah hukum iman nih, waduh ngeri-ngeri sedap hukum iman ini ya. Namanya iman ya, kadang-kadang nggak punya uang, nggak punya ini, namanya juga iman. Nah itulah luar biasanya tinggal dalam kerajaan tak tergoncangkan. Tapi orang yang tinggal di situ dipelihara Tuhan secara sempurna. Buktinya saudara, buktinya kita. Ebenezer kan, Tuhan sudah tolong kita sampai saat ini. Dengan segala pergumulan kita, bayangin Tuhan tolong kita, Tuhan pelihara kita.
tapi kita nggak stop dalam pertolongan, dalam pemeliharaan Tuhan, kita nggak mau kehilangan inti dari maksud semuanya ini. Apa yang Tuhan inginkan? Kemurnian iman kita yang lebih tinggi nilainya daripada emas. Nah, gitu katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Cuman 2. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Ayat terkenal. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Apa pelajaran kedua? Pelajaran pertama kita telah belajar bahwa tidak ada di bumi ini yang tidak bisa digoncangkan. Cuman satu yang tidak bisa digoncangkan, yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan sorga. Oke. Pelajaran kedua apa? Latih kebiasaan dalam kesehatan badani dan rohani, yaitu ibadah. Ya, dia singgung tadi kan, dia bilang latihan badani terbatas gunanya, walaupun dia bilang terbatas, bukan berarti latihan badani tidak penting kan gitu. Karena dia mention itu kan, latihan badani juga penting. Ya, kita ingat bahwa kesehatan adalah tanggung jawab. Kesehatan bukan sebuah keharusan, dia sebuah tanggung jawab. Hidup sehat itu tanggung jawab. Kenapa? Karena itu Tuhan kasih untuk kita mempermuliakan namanya. Jadi kalau kita tidak bertanggung jawab sama kesehatan, ya kita bersalah terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi nomor 2 adalah latihan kebiasaan. Yang dalam bahasa pemerintah adalah adaptasi kebiasaan baru. Jadi apa yang kita belajar di akademi pandemi ini? Kebiasaan baru. Ada banyak kebiasaan baru yang mulai kita lakukan, gitu ya. Banyak kebiasaan baru. Baik itu secara kesehatan badani, badan, tubuh, maupun kalau kita anak Tuhan, kesehatan iman, kesehatan rohani kita, spiritualitas kita pun harus semakin sehat dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Nah, kenapa ini menjadi spesial? Karena akademi ini, musim pandemi ini, durasinya ini setahun kayaknya. Ya. Let's say ya, katakanlah setahun. Maret 2020 sampai Maret 2021 ya. Ya, kira-kira begitu. Sampai vaksin selesai tuntas tas ya di bulan Maret kira-kira begitu. Katanya bulan November atau Desember sudah mulai divaksin beberapa orang prioritas ya. Kemudian Januari sudah mulai, Februari sudah berjalan, ada yang ngantri dengan subsidi pemerintah, ada yang bisa lewat jalur mandiri, bayar sendiri maksudnya gitu ya. Itu sedang digodok sekarang, berapa harganya dan seterusnya. Overall, Maret ke Maret. Nah selama 1 tahun ini, sebenarnya waktu yang cukup untuk menggenapi apa yang Alkitab bilang tadi, latihlah dirimu. Karena ini bicara apa? Kebiasaan. Jadi saya pikir kebiasaan, sesuatu yang dilakukan berulang selama 365 hari, ya kira-kira begitu. 365 hari, 1 tahun, diulang-ulang, nah menjadi manusia baru kita. Tapi, walaupun demikian, ada hal yang sangat menarik tentang kebiasaan baru ini. Kita semua ngomong kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan pakai masker, kebiasaan cuci tangan, dan seterusnya. Apa secara rohani? Kebiasaan ibadah online seperti ini, kebiasaan menggunakan cell group virtual, oke, ya, nggak ketemu langsung, nah itu dia, kebiasaan-kebiasaan baru. Tentang hal ini, ada yang menarik, ada 2 kelompok orang berhubungan dengan kebiasaan baru. Kelompok yang pertama adalah orang yang sadar pada perubahan, namun tidak berubah. Dia sadar sedang terjadi perubahan, tapi dia tidak berubah. Orang sadar bahwa ini pandemi, ini wabah. Ada perubahan perilaku, di rumah saja, work from home, kerja dari rumah, semuanya from home gitu. Sekarang sudah relaksasi, sudah mulai bisa ke kantor dan seterusnya. Tapi tetap
menjaga jarak dan seterusnya. Ada perilaku yang berbeda. Namun rupanya fakta menunjukkan hanya karena ada kebiasaan baru dan kesadaran akan ada sebuah perubahan, tidak lantas kemudian merubah orang-orang. Perilaku orang tidak lantas langsung bisa merubah. Orang cuma sadar, tapi mereka nggak berubah. Orang sadar pada kebiasaan baru. Sekarang kita bertanya, memangnya kita sudah melakukan kebiasaan baru? Secara tekun loh ya, secara rutin, sudah menjadi budaya. Kalau sudah menjadi budaya, sebenarnya kalau sudah sekarang di bulan keberapa sekarang, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, masuk November sekarang, 7-8 bulan, harusnya kalau kita sudah terbiasa pakai masker bukan lagi sesuatu yang harus dirazia, harusnya. Kenapa ada razia? Karena ada orang-orang yang sadar ada perubahan tapi mereka tidak mau berubah. Makanya harus dirazia pakai maskernya. Nah itu contoh. Ada orang-orang yang tidak perlu dirazia pakai masker karena perubahan terjadi dan dia merubah dirinya dengan tekun dan tekad. Dia pakai masker, tidak perlu ditakut-takutin pakai razia lagi. Itu contoh. Jadi ini sesuatu yang menarik. Bahwa orang banyak ngomong kebiasaan baru, tapi dia tidak melakukan kebiasaan baru. Tidak ada kebiasaan baru yang lahir dari kehidupannya. Secara rohani lah. Kebiasaan baru di dalam bermesbah. Apakah memang sudah ada mesbah yang baru sekarang selama 8 bulan ini? Kalau ada, yes, keren. Yang belum pernah terjadi sebelum masa COVID-19 dan sejak COVID-19 sudah ada mesbah keluarga yang menyala, melibatkan keluarga, ada penyembahan, dan itu terus terjadi sampai sekarang selama 8 bulan. Itu baru namanya kebiasaan baru, itu namanya perubahan. Tapi tetap aja ada orang-orang yang baca Alkitabnya sulit, rutin, mesbahnya juga, nah gitu ya. Jadi tidak lantas sekali lagi, orang bilang kebiasaan baru, kemudian orang tersebut memiliki kebiasaan baru. Kenyataannya enggak. Kalau memang semuanya sudah punya kebiasaan baru, enggak perlu ada razia-razia. Saya pakai contoh masker aja, enggak perlu pakai razia. Enggak perlu, orang sudah bayangin 8 bulan. Wow, muka sudah kayak masker kan kira-kira gitu ya, pakai masker terus soalnya. Bayangin, sudah masker terus. Gitu. Saya kalau ke rumah sakit karena rutin harus antar orang tua setiap bulan, pakai double masker, double, dan maskernya harus masker medis, gitu. Terus tutup dengan face shield. Kenapa dilakukan ini? Ketakutan? Enggak, kesadaran bahwa kita tidak bisa lihat virus. Kita tidak takut datang ke rumah sakit, enggak usah takut, asal kita well protect, kan gitu. Sudah, nggak usah takut. Yang penting kita well protect. Juga jangan yang sembarangan. Nah, jadi ada sebuah budaya, sebuah kesadaran. Setiap kali pulang, saya harus kumur dengan antiseptik misalnya. Kalau harus, ya sekarang sudah setiap malam kumur antiseptik. Sebelum pandemi pun sebenarnya sudah terbiasa kumur karena mulut ini suka sariawan karena sensitif, ya kulitnya sensitif. Gitu, sama deterjen, jadi harus dibantu sama antiseptik, gitu. Nah, tapi sejak akademi pandemi ini, khususnya 2 bulan terakhir ini, sudah tiap malam, wah kumur, dan itu satu keluarga kumur semuanya, kebiasaan baru. Tapi yang menarik, masih ada orang yang tahu ini musim kebiasaan baru, tapi tidak ada kebiasaan baru secara rohani, tidak ada kebiasaan baru dalam perilaku, tidak ada kebiasaan baru di dalam pola hidup sehat, tidak ada kebiasaan baru dalam pola makan, tidak ada kebiasaan baru dalam pola istirahat, tidak ada kebiasaan baru di dalam mendisiplin pikiran, dan tidak ada. Tapi ngomong ini kebiasaan baru, tapi tidak ada kebiasaan baru. Nah, biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi cermin, apakah memang kita punya kebiasaan baru. Kita sadar ini musim kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru, tapi apakah benar ada kebiasaan baru di dalam kehidupan rohani kita? Atau 11-12 dengan sebelum akademi pandemi. Yang terakhir, yang pertama kan orang sadar pada perubahan namun tidak berubah. Yang kedua sebaliknya, orang yang sadar perubahan dan memulainya dengan tekad
pada kebiasaan baru. Nah, dia sadar perlu berubah, perilaku berubah, gaya hidup berubah, dan dia bertekad, dia tekun dalam kebiasaan yang baru. Nah, itu terjadilah perubahan. Nah, jadi sebaliknya, di musim akademi pandemi, dia punya gaya hidup baru. Tentunya gaya hidup yang lebih sehat, lebih unggul, lebih baik, secara rohani. Dia punya, saya sekeluarga biasa mesbah di kamar, di tempat tidur, dengan gaya masing-masing. Selama ini, kami sekeluarga. Tapi per bulan Maret 2020 sampai tadi malam, ya, 8 bulan kemudian, kami sekarang mesbah di ruangan tengah, pakai gitar lengkap, karena menara doa lagi tidak digunakan, maka cowok-cowok, Sean, Kevin masing-masing pegang gitar, kita turunkan itu tifa, kadang-kadang kita pukul dan semuanya. Jadi kita bermenara doa di ruangan tengah. Dan kita menyembah, dan menyembahnya kita nikmati. Sudah, wah ini ada yang baru ini ya gitu ya. Menyembahnya gitu nih, wah gitu, full musik setiap malam. Gitu ya. Hampir setiap malam kita lakukan. Kita bersepakat di hari Minggu kita tidak lakukan karena sudah kita ini hari Sabat, kita sudah beribadah dan kita tidak melakukannya gitu ya. Kita banyak fellowship-nya di hari Minggu malam. Nah, kebiasaan baru muncul di keluarga kami. Mesbah keluarga yang lebih meriah, penyembahan yang lebih dalam gitu ya. Dan syafaat, wah semua syafaat. Sekarang sudah ada pola syafaat. Dimulai dari mami gitu ya. Dari istri saya, kemudian nanti adik, Sean, kemudian Kevin, terakhir saya tutup. Walaupun tidak harus begitu, tapi memang mengalirnya begitu ya, tidak harus begitu. Dan ini hal yang baru, yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, sudah dikasih Tuhan. Mari kita lihat sama-sama bahwa apa yang kita belajar di musim pandemi ini. Ini adalah sebuah akademi, sebuah musim pembelajaran. Ada 2 hal setidaknya yang kita belajar, bahwa ternyata tidak ada yang tidak bisa digoncangkan. Semuanya tergoncang. Maka kita semakin mantap untuk memilih ada dalam kerajaan sorga. Satu-satunya tempat yang tak tergoncangkan. Haleluya. Yang kedua, kita mulai melatih kebiasaan baru. Ya, kita tidak hanya sadar adaptasi kebiasaan baru, tapi kita sudah mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan baru. Yang dengan tekun, dengan tekad, dan tanpa kita sadari, menjadikan kita jauh lebih baik, jauh lebih unggul, jauh lebih bermutu, karena kebiasaan baru itu benar-benar memaksa kita untuk punya gaya hidup yang lebih, kalau corona itu lebih sehat, lebih jaga jarak. Nah, itu berimplikasi, berefek domino pada gaya hidup yang lain, termasuk gaya hidup rohani. Kita wow. Kita belajar banyak 2 hal ini ya. Semuanya bisa digoncangkan, kerajaan Tuhan tidak tergoncangkan. Yang kedua, kebiasaan baru bukan cuma sekedar slogan. Kita mau latih kebiasaan-kebiasaan baru, latih beribadah sebagaimana latihan badani. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji. Dan kita akan semakin bersemangat punya gaya hidup baru dalam ibadah kita. Selamat bertumbuh, selamat lulus di akademi pandemi. Kita akan sama-sama berhasil mendapatkan pelajaran-pelajaran yang penting di musim yang cuma 1 tahun ini. Kita punya iman begitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di musim pandemi ini kami memandangnya sebagai sebuah akademi, sebagai musim pembelajaran. Dan kami belajar 2 hal saat ini ya Tuhan, bahwa ternyata dengan pandemi ini kami melihat tidak ada yang tidak bisa digoncangkan. Tidak ada nama besar, tidak ada reputasi, tidak ada materi yang bisa tetap bertahan. Semuanya digoncangkan untuk menunjukkan keunggulan kerajaan-Mu ya Tuhan, sebagai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kami sangat bersuka cita kami memilih tempat yang benar, yaitu kerajaan sorga. Yang kedua,
kami melihat bahwa di musim spesial ini ada banyak kebiasaan baru yang muncul. Dan dalam adaptasi kebiasaan baru ini, kami tidak hanya sadar itu sebagai sebuah gaya hidup baru, sebagai sebuah slogan, tapi kami benar-benar memastikan kami berubah, kami memiliki kebiasaan baru. Dalam perilaku kami, dalam sikap kami, dalam attitude kami, perilaku kami Tuhan. Maupun di dalam iman kami, ibadah kami. Di dalam fungsi kami sebagai suami, sebagai imam, sebagai warga kerajaan sorga. Ada banyak kebiasaan baru yang dilatih selama 8 bulan sampai 1 tahun ini. Yang terus berulang-ulang menjadi sebuah budaya baru. Yang menciptakan kami sebagai manusia yang baru. Sehingga setelah akademi pandemi ini, kami tampil sebagai manusia yang baru dan mempermuliakan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Bagi jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit, dipulihkan dengan kuasa darah Yesus. Kami memandang kepadamu Tuhan, yang sedang bergumul dengan masalah-masalah ekonomi, kebutuhan-kebutuhan primer mereka Tuhan, sandang pangan mereka. Berdoa Tuhan, biarlah anugerah-Mu Tuhan atas mereka. Mereka diberikan ide-ide oleh Tuhan. Bagaimana mereka melangkah untuk mereka bisa menjemput berkat yang Tuhan sudah sediakan. Entah di mana itu ya Tuhan. Tapi Roh Kudus akan tolong sehingga mereka bisa melangkah di dalam iman mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah meteraikan firman-Mu ini. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini di minggu pertama di bulan November. Bapak Ibu persiapkan anggur dan roti di rumah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak terima kasih kami pagi hari ini akan masuk dalam perjamuan kudus di minggu pertama di bulan November ini. Kami percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih pelihara kami, masih menjaga kami, dan masih memberkati kami semua karena anugerah-Mu. Dan kami terima perjamuan kudus ini dengan iman, kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, bagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga yang ada di rumah masing-masing. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Eklesia, gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Terima kasih Yesus. Wow. Thank you Jesus. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, egoku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sekarang kita angkat cawan kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita, dan tangan kiri taruh di dada sebagai petanda penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari minum dengan ucapan syukur dan terimalah kesembuhan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang kami terima di awal November ini. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami percaya hidup kami terpelihara sempurna karena anugerah-Mu yang begitu besar dan kasih-Mu yang begitu ajaib bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan kami angkat tangan sekarang untuk Indonesia. Kami katakan shalom, diberkatilah Engkau Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin kami dari pusat, dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden Pak Maruf Amin, sampai pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati. Mereka semua diberikan hikmat dari Tuhan untuk bisa mengatur dan memimpin daerah mereka, memimpin Indonesia semakin baik ke depan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk para medis yang masih terus bekerja menangani pasien-pasien yang terkonfirmasi positif corona di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para dokter, para perawat, mereka dilindungi Tuhan. Dan kami percaya penularan COVID-19 diputus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang sedang dirawat di rumah sakit disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Indonesia pasti dipulihkan Tuhan, baik pandemi COVID-19 maupun ekonominya Tuhan pasti pulihkan. Balikpapan juga kota kami pasti dipulihkan Tuhan. Oleh sebab itu kami angkat tangan untuk Balikpapan dan kami katakan shalom Balikpapan menjadi kota yang diberkati Tuhan. Penduduknya tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga penularan COVID-19 diputus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga pasien-pasien sedang dirawat di rumah sakit di kota Balikpapan ini disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya tidak lama lagi Balikpapan akan masuk ke zona hijau dan aktivitas perekonomian dan yang lain-lainnya berjalan dengan normal kembali. Kami percaya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memberi persembahan secara online lewat QR Code yang akan tampil di layar TV kami. Kami memberi dengan sukacita, persembahan syukur, perpuluhan. Kami kembalikan perpuluhan dengan cinta kepadamu Tuhan, dengan rasa syukur dan dengan sukacita kami kembalikan perpuluhan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya yang kami beri adalah benih yang subur, kami tabur di tanah yang subur dan kerajaan-Mu diperluas. Terima kasih Bapak, kami memberi bukan supaya kami diberkati saja, tapi karena kami sudah diberkati Tuhan sampai hari ini. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Aminkan dengan antusias semua berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak turun. Amin, amin, amin. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Bahkan keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita, ucapkan dengan iman 3 kali bersama dengan saya. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi sama-sama jemaat Tuhan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang para imam, para suami tumpang tangan untuk istri dan anakmu yang ada di rumah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, berikan shalom, damai sejahtera, berlimpah-limpah dalam sukacita dan juga pengharapan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat Tuhan ini. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku.
Raja